ashab di sini jamak daripada sahib, ya. Jadi kadang disebut dengan sahabah, itu pun juga jamak, artinya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Definisi sahabat ini lebih lentur daripada tabi'in. Jadi sahabat itu man ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Orang yang pernah melihat baginda Nabi dalam keadaan beriman dan matinya pun dalam keadaan iman. Jadi ini untuk mengeluarkan orang-orang kafir yang walaupun mereka melihat Nabi tapi mereka enggak beriman, atau juga mengeluarkan orang munafik yang walaupun di awalnya mereka beriman tapi matinya tidak dalam keadaan iman. Jadi definisi itu fungsinya untuk memasukkan yang memang masuk kategori, mengeluarkan yang tidak masuk kategori. Kalau definisi enggak memenuhi dua unsur tadi, enggak disebut definisi, ta'rif, ya. Definisi sahabat yang ngelihat Nabi beriman dan kemudian matinya pun dalam keadaan iman. Jadi orang kafir enggak masuk. Kenapa? Karena walaupun ngelihat Nabi enggak beriman. Orang munafik enggak masuk. Kenapa? Walaupun mereka awalnya beriman tapi matinya tidak dalam keadaan beriman. Jadi semua keutamaan sahabat orang kafir enggak dapat yang walaupun hidup sezaman Nabi, ya. Enggak dikatakan Abu Lahab, Abu Jahal itu sahabat Nabi. Kenapa? Enggak beriman. Walaupun Nabi brojol kasih Nabi lahir, mereka udah ngelihat. Ya memang ponakannya, bahkan Abu Lahab diriwayatkan memerdekakan hamba sahaya beliau tuh Suwaibah al-Aslamiyah karena datang memberi kabar gembira. Ponakannya itu udah lahir loh, gitu ya. Karena yang datang ini seorang hamba sahaya, akhirnya sebagai balasan ngasih berita baik, ya, akhirnya dimerdekain Suwaibah al-Aslamiyah. Sehingga dikatakan dalam riwayat, ya, sebagian menyatakan dhaif, sebagian lagi mengatakan hadisnya sahih, bahwasanya Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin, ya, karena gembira dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini definisi sahabat, ya. Maka termasuk juga di dalamnya orang yang buta, walaupun mereka enggak lihat Rasulullah SAW. Karena saat itu, ya, kata-kata ra'a, melihat, ini bukan sekedar, ya, melihat dengan mata, ya, tapi juga melihat dengan mata batin, ya. Artinya iman sebagai indikatornya. Kok beriman padahal dia enggak melihat, ya. Karena memang dia melihat dengan mata batin yang disebut dengan ainul basirah. Ada ainul basar, artinya mata indra, ya, yang dua ini. Ada yang disebut dengan ainul basirah, mata batin, ya. Ya, sama seperti yang ngelihat dengan mata indra tapi kekunci mata batinnya, nggak ngelihat, ya. Sehingga kalau Abu Jahal ditanya siapa itu Muhammad, dia akan jawab yatimu Abi Thalib. Itu bocah itu anak asuhnya Abu Thalib. Bahasa kitanya bau kencur, ya, masih kecil, ya. Padahal Rasulullah SAW udah dewasa, udah jadi Nabi dan Rasul, tapi memandang dengan pandangan sinis, ya, pandangan mengecilkan, karena memang dia ngelihat pakai mata doang, kagak pakai hati, gitu ya. Nah, sedangkan yang buta seperti Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Rasulullah, ya, itu walaupun buta matanya, ya, tapi melihat dengan batinnya. Bahkan Al-Quran merekamkan itu, ya, identitasnya, ya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. A'ma di situ artinya orang buta, dan orang buta di situ mu'arraf, artinya ada alif lamnya itu. Itu ada sosoknya diketahui, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Walaupun yang buta bukan beliau doang dari kalangan sahabat Nabi, ya, tapi yang dimaksud dengan ayat itu adalah beliau. Jadi sahabat di sini, ya, walaupun tadi definisinya melihat Nabi dalam keadaan beriman, ini mencakup juga orang-orang yang buta, ya. Mencakup juga sahabat Nabi yang baru lahir, ya, yang mungkin, ya, mereka belum sepenuhnya bisa mengetahui, ya, atau mengenali orang yang mereka lihat. Masih bayi, ya, belum kenal, sama babinya juga belum kenal, ya. Nah, jadi yang walaupun belum mengenal orang yang mereka lihat, tapi karena memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian terus, ya, lahir dari ibu bapak yang beriman, dan kemudian setelah dewasa mereka tetap beriman sampai wafat. Itu dikategorikan juga sahabat, ya. Ada Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam, ya, Nabi hijrah 2 tahun kemudian beliau lahir, ya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya, Nabi wafat usianya
baru dalam kisaran 8 atau 7 tahun. Sedangkan Ibnu Abbas saat Nabi wafat usianya baru 13 tahun. Ya. Jadi memang nggak ikut perang di zaman Nabi, nggak pernah ikut perang. Kenapa? Ya belum cukup umur. Nah, belum cukup umur karena Rasulullah wafat usianya baru 13 tahun. Ya. Usia minimal ikut perang 15 tahun. Ya. Abdullah bin Umar ngajuin diri ikut perang. Ya. Karena usianya baru 14 tahun ditolak oleh Rasulullah SAW. 2 tahun sesudah itu ada lagi peperangan, ngajuin diri, akhirnya diterima oleh Rasulullah SAW karena usianya udah lebih dari 15 tahun. Nah, ini semuanya kategori sahabat secara definitif, ya. Orang yang pernah hidup bersama dengan Nabi SAW, melihat beliau, beriman kepada beliau, dan matinya pun dalam keadaan iman. Maka yang walaupun hidup sezaman Nabi, beriman kepada Nabi tapi nggak sempat ketemu Nabi, nggak kategori sahabat. Seperti Uwais Al-Qarni, ya. Hidup di zaman Nabi tapi dia tinggal di Yaman, Rasulullah di Madinah, ya. Dia beriman, ya. Tapi ketika dia datang ke Madinah, Rasulullah sudah meninggal dunia. Dia baru datang di zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baginda Nabi sudah meninggal, Sayyidina Abu Bakar sudah meninggal, ya. Hanya menjumpai Sayyidina Umar. Abu Muslim Al-Khulani, ya. Nah, pun juga begitu. Saat datang ke Madinah, ya, beliau menemui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu sudah jadi khalifah, sedangkan Rasulullah sudah meninggal dunia. Jadi mereka ini disebut dengan Al-Mukhadram, orang yang hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Disebut dengan Al-Mukhadramun, ya. Nah, ada Ka'bil Ahbar, ya. Ada tadi Uwais Al-Qarni, ada Abu Muslim Al-Khulani, ada Abu Idris Al-Khulani, itu yang tinggal di luar Madinah. Saat mereka datang ke Madinah, Rasulullahnya sudah meninggal dunia. Tapi mereka ketemu para sahabat, ya, berjumpa dengan mereka, meriwayatkan hadis dari mereka. Maka mereka dikategorikan tabi'in, ya. Jadi tabi'in itu ya, beda sedikit dengan sahabat. Kalau sahabat walaupun tidak pernah meriwayatkan hadis dari Nabi, tapi pernah melihat Nabi, beriman kepada Nabi, dan wafat dalam keadaan beriman kepada Nabi, itu sudah dapat label sebagai sahabat. Tapi tabi'in tidak cukup dia ketemu sahabat, ngelihat sahabat, ya, tapi juga harus berguru kepada sahabat, harus meriwayatkan dari sahabat, meriwayatkan hadis. Kalau sekedar melihat sahabat Nabi banyak, ya, yang ikut perang ini perang itu, mereka semua ngelihat sahabat Nabi, tapi karena mereka tidak meriwayatkan hadis dari sahabat, nggak berguru kepada sahabat, mereka tidak disebut dengan tabi'in, ya. Tabi'in ini yang khusus melihat sahabat kemudian mengambil riwayat dari sahabat. Nah, itu datanya komplit itu, ya. Jadi kalau kita ditanya siapa saja itu sahabat Nabi, komplit. Tinggal kita baca kitab yang khusus mendata, ya, para sahabat Nabi SAW. Ada Syiar A'lamin Nubala, ya. Ada Hayatus Sahabat, itu kehidupan para sahabat. Ada Suwar min Hayatis Sahabat, ya. Ada Tabaqatul Auliya atau Tabaqatul Auliya, ya. Nah, Hilyatul Auliya, ada juga Asadul Ghabah, ya. Itu kitab-kitab yang memang disusun oleh ulama untuk mendata para sahabat Nabi, lengkap dengan biografi mereka, sejarah kehidupan mereka, ya. Ada yang disusun berdasarkan abiyat, jadi dari alif Abu Bakar, Abu Hurairah, terus dari berdasarkan alif. Jadi nyarinya berdasarkan nama awalannya. Jadi kalau namanya Abu Bakar, ya cari di alif. Ada yang berdasarkan levelitasnya. Jadi misalkan yang pertama disebut Abu Bakar, khulafa yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian sesudahnya 6 orang yang melengkapi yang 4 sehingga 10 yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Ya, 10 orang disebut dengan Al-Asyarah Al-Mubasysyarun bil Jannah, 10 orang yang dijamin surga. Kemudian yang sesudahnya itu Ashabu Badrin atau Ahlu Badrin, orang-orang yang ikut dalam perang Badar dan gugur di perang Badar, ada 313. Kemudian sesudah itu ada Ashabu Uhud atau Syuhada Uhud, mereka yang gugur dalam perang Uhud. Terus ditulis nama-namanya, ada detail namanya. Kalau kita ziarah ke sana pun juga, ziarah ke Gunung Uhud, itu ada pemakaman Syuhada Uhud. Nah, itu ada daftar nama-namanya tuh. Dari pemimpinnya Sayyidina Hamzah, kemudian Amr bin Jamu, kemudian Suhaib Ar-Rumi, itu semua ada dalam daftar tadi itu.
Nah, setelah itu baru tuh definisi-definisi masing-masing. Apakah berdasarkan qabilah, apakah berdasarkan ilmu, berdasarkan keturunan dan seterusnya. Tapi ya, mudah kita lacak itu. Dan untuk mengetahui apakah seseorang itu sahabat Nabi atau bukan, itu tinggal kita buka kitab-kitab itu, referensi tadi itu. Nah, dan hampir semua sahabat Nabi yang ada dalam daftar itu yang disepakati bahwa mereka memang adalah sahabat-sahabat Nabi. 1-2 yang dikhilafkan oleh ulama, seperti Marwan bin Hakam, ya, itu Marwan bin Hakam itu diantara kerabat Sayyidina Utsman, gubernur di zaman Sayyidina Utsman. Ini yang diperselisihkan, apakah dia sempat ketemu Nabi sehingga layak disebut sebagai sahabat atau enggak. Itu dikhilafkan oleh ulama, ya. Nah, ini terkait dengan sahabat. Adapun kedudukan sahabat Nabi SAW, ini jelas ada kriteria yang membedakan, ya. Di samping mereka dapat keistimewaan berjumpa Nabi, melihat Nabi, mereka juga punya kedudukan yang enggak sama dengan orang biasa, ya. Dalam segi periwayatan atau ilmu hadis, semua sahabat Nabi tanpa terkecuali, kalau kita katakan tanpa terkecuali, ya semua yang kita baca riwayatnya dalam hadis, ya, pernah berinteraksi dengan Nabi, pernah berkomunikasi dengan Nabi, dan memang mereka itu sahabat Nabi, maka semua riwayat mereka diterima. Kita katakan pernah berinteraksi bahkan dengan yang kencing di dalam masjid itu. Arab Badawi masuk masjid main angkat kain aja kencing, ya. Itu juga sahabat Nabi. Bahkan dikatakan lebih afdal daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani walaupun digelari Sultanul Aulia tapi bukan sahabat Nabi, ya. Jadi dikatakan bidayatu al-wilayah nihayat bidayatu al-wilayah bidayatu suhbah nihayatul wilayah. Jadi puncak, ya, kewalian itu adalah permulaan tingkat kesahabatan. Jadi sahabat Nabi yang paling rendah itu lebih tinggi daripada wali yang paling tinggi. Jadi wali yang paling tinggi nih itu belum bisa mencapai kriteria atau kategori sahabat yang paling rendah. Yang paling rendah digambarkan begitu, yang kencing di masjid, ya, yang pernah betot sorban Nabi, ya, yang pernah berkata yang mungkin sedikit kasar kepada Nabi, yang walaupun demikian mereka dikategorikan sahabat. Keluar dari definisi ini orang-orang munafik tadi, ya, sehingga mereka tidak dapat keistimewaan seperti keistimewaan para sahabat. Itu tadi dari segi periwayatan, semua riwayat diterima, walaupun dalam riwayat itu enggak disebutin namanya. Anna rajulan jaa ila Rasulullah, ada seseorang bertanya kepada Nabi. Seseorang ini siapa, ya? Padahal kalau dia bukan level sahabat dipertanyakan itu. Kalau dia bukan level sahabat, tabi'in kah atau di bawahnya atba'i tabi'in, kalau namanya enggak disebut, itu disebut dengan majhul, orang yang tidak teridentifikasi. Majhul ini ada dua, ada majhulul ain, ada majhulul hal. Majhulul ain orangnya enggak dikenal. Majhulul hal orangnya dikenal tapi keadaannya enggak dikenal dia ngaji sama siapa, dia berguru sama siapa, terus bagaimana kredibilitasnya, kapasitasnya, apakah dia orang bisa dipercaya apa kagak, itu disebut juga majhulul hal, keadaannya enggak bisa diketahui. Jadi seseorang yang sudah ada dalam daftar perawi itu sudah lewat screening, kalau orang sekarang udah lewat screening ahli hadis. Yang screening ahli hadis ini bahasa kitanya ketat, ya, melebihi screening zaman sekarang. Diteropong semuanya, ya. Keadaannya pernah bohong sekali aja kedeteksi itu, ya. Imam Bukhari, ya, pernah ambil atau ingin mengambil riwayat hadis seseorang, ya, yang ternyata, ya, orang tadi bohongin ayam, ker, ya, ayam yang dekat ditangkap. Padahal tuh ayam nyangka dia mau dikasih makan. Ternyata ditangkap. Kata Imam Bukhari, kalau bohong sama binatang suatu saat dibohong sama orang nih. Indikatornya begitu. Nah, ada lagi meludah ke arah kanan. Ini enggak jaga adab nih. Bagaimana dia bisa dititipin ilmu sama Allah? Adab juga dijaga. Orang yang Allah titipin ilmu pasti dijaga adabnya. Padahal cuma beludah ke kanan doang. Bukan meludahin orang, beludah ke kanan. Itu menyelisihi adab, ya. Akhirnya nggak jadi diterima riwayatnya, nggak jadi diambil hadisnya. Itu screening yang ketat luar biasa. Nah, tapi itu nggak berlaku bagi sahabat Nabi, karena dipercaya semua mereka
Dikatakan kullus sahabati thiqatun udul. Ini jadi kaidah ilmu hadis. Semua sahabat Nabi itu thiqah. Ya, ada thiqah, ada udul. Thiqah itu kuat hafalannya. Ya, disebut dengan dhabit. Ya. Dhabit itu ada dua. Ya. Ada dhabtu sadrin, ada dhabtu kitabin. Ya. Ada orang yang memang kuat hafalannya sehingga nggak pakai ngelihat kitab. Kalau ditanya, tolong dong riwayatin hadis Nabi, maka dia akan lancar ngeriwayatin hadis Nabi tanpa salah. Kalau salah, ya itu udah jatuh kredibilitasnya. Disebut dengan sayyi'ul hifiz. Ini hafalannya buruk nih, nggak diterima hadisnya. Kenapa? Kemarin riwayat ini begini, kok sekarang riwayat ini begini? Ada perbedaan redaksi. Nah, ada perbedaan redaksi jadi masalah sehingga nggak diterima riwayatnya. Ada juga dhabtu kitabin. Walaupun dia nggak hafal, tapi dia punya catatan yang terjaga. Dari sejak dia meriwayatkan itu dari gurunya sampai dia kemudian meriwayatkannya kepada orang lain, itu kitab terjaga, ya, nggak diotak-atik, nggak dicoret-coret. Ya. Jadi redaksinya, lafaznya, kalimatnya itu persis seperti yang dia tulis ketika dia mendengar dari gurunya. Dan bukan sekedar itu, setelah selesai mendengar komplit semua hadis dari guru, kitab itu diambil sama gurunya, dimukobalahin, dicocokin sama hafalannya atau sama kitab aslinya. Wah, cocok nih, nggak ada beda, silahkan distempel, tanda bahwa kitab itu sudah di apa namanya bahasa sekarang tuh ya, diakreditasi gitu ya, atau ijazah dia apa, dilegalisir, udah dilegalisir ucap, karena kitab itu udah cocok dengan kitab asli gurunya. Jadi nggak sembarangan orang riwayatin kitab ini, memang udah di muqabbalah namanya itu, udah disandingkan dengan kitab asli gurunya. Nah, dan ulama ini proses yang nggak mudah sebenarnya. Memang disebut dengan ada alfazut tahammul, redaksi dalam meriwayatkan hadis. Jadi waktu ente ngeriwayatin hadis, gimana caranya? Apa ente dengar guru lagi baca hadis, atau ente baca kemudian guru dengar apa yang ente baca? Atau ente sekedar dapat ijazah tanpa ente baca, tanpa ente ngaji, dapat ijazah ujuk-ujuk. Ini aneh ijazahin, baca kagak pernah, ngaji kagak pernah. Itu juga salah satu metode transfer ilmu. Itu diakui. Kalau memang ente benar menerima ijazah dari guru, nah, ente punya legalitas untuk meriwayatkan kepada orang lain. Jadi legalitasnya ijazah. Nah, ijazah itu tadi ada yang dengan kita mengaji, ada yang tanpa mengaji. Ujuk-ujuk datang ke rumah ulama, saya minta ijazah kitab Sahih Bukhari. Ya, saya ijazahkan ente Sahih Bukhari. Enggak baca walaupun satu hadis, ijazah sah. Ya. Kalau memang si guru tadi punya kapasitas untuk memberi ijazah, walaupun tanpa baca hadis sama sekali. Tapi jelas, ya, tingkatannya enggak seperti kalau yang baca langsung. Ya, levelitasnya kan yang nomor 1 tadi baca langsung di hadapan guru. Level yang kedua mendengar bacaan guru. Nah, itu disebut dengan as-sama dengan al-qiraah. Nah, ini kriteria sahabat. Nah, sahabat Nabi SAW ya, yang walaupun semua itu thiqah, artinya bisa dipercaya, ya, adil. Ya. Adil ini definisinya luar biasa. Ya. Ada nggak kriteria itu pada diri kita sekarang? Ya. Adil itu orang yang nggak pernah melakukan dosa besar dan tidak melanggengkan dosa kecil. Walaupun dosa kecil tapi nggak terus-terusan dikerjain. Ya. Kalau salah satu dari dua itu dikerjain, maka gugur adalahnya. Dan adalah itu syarat untuk bersaksi. Saksi itu kan harus adil. Ya. Adil itu kriterianya nggak ngerjain dosa besar atau melanggengkan dosa kecil. Nah, atau minimal sudah tobat. Dulu sih memang ngerjain, sekarang udah kagak ada, udah tobat misalkan. Ya. Sehingga kadang-kadang kalau orang ingin bersaksi dalam pernikahan disuruh syahadat dulu. Ya. Atau wali yang ingin menikahkan itu menyuruh syahadat dulu. Ya. Atau istighfar, ya. Sekaligus juga dengan istighfar. Takut-takut masih ada dosa yang kebawa. Ya. Sehingga ketika akad itu dia sudah istighfar, sudah mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ini sahabat-sahabat Nabi. Jadi sebagaimana orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu ada tingkatan-tingkatannya, sahabat Nabi juga begitu. Ya. Lalu ulama ahlus sunnah ya, menyepakati bahwa afdalus sahabah, sahabat Nabi yang paling afdal, ya, level nomor 1, the special one kesana.
itu urutannya sama seperti urutan khulafa ar-rasyidun. Jadi kalau khalifah pertama Abu Bakar, khalifah kedua Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, seperti itulah urutan tingkatan mereka. Dikatakan dalam kaidah usul, tartibuhum fil afdaliyah katartibihim fil khilafah. Urutan mereka dari segi kedudukan afdaliyah sama seperti urutan mereka dari segi kekhilafahan. Khalifah pertama siapa? Abu Bakar. Nah, manusia yang paling mulia Abu Bakar. Khalifah kedua siapa? Umar. Nah, manusia kedua yang mulia Umar. Begitu seterusnya. 4 orang. Ini 4 orang yang disepakati. Jadi kalau dikatakan siapa manusia paling mulia sesudah Rasulullah, 4 orang ini. Lalu siapa sesudahnya? Sesudahnya tadi yang menggenapi 10 yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Ada Sayyidina Talha, ada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, ada Sayyidina Zubair bin Awam, ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sayyidina Abu Amir Mus'ab, ada Sayyidina itu yang digelari oleh Nabi SAW, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Nabi sebut dengan Amin hadhil ummah. Itu 10 orang tadi itu ada pada level yang pertama dari kalangan sahabat Nabi. Sesudah itu siapa? Yaitu Ahlu Badr, mereka yang gugur dalam perang Badar yang 313. Sebagian mengatakan 317. Kenapa 13 jadi 17? Nah, yang 4 itu enggak ikut perang Badar tapi dikasih rampasan berat Badar perang oleh Nabi SAW. Termasuk Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman enggak ikut perang Badar. Tapi ada alasannya. Rasulullah SAW menyuruh beliau untuk merawat istrinya Ummi Kulsum yang adalah putri Nabi karena ketika itu sedang sakit. Udah nanti enggak usah ikut perang dulu dah. Rawat istri sampai sembuh. Tapi beliau tetap dikasih jatah rampasan perang. Nah, karena tadi beliau ditugasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Nabi dengan macam-macam sejarah kehidupan mereka. Nah, wa ala tabi'in, kemudian tabi'in. Nah, tabi'in juga berjenjang, bertingkat. Jadi ulama kalau tadi pada kriteria sahabat yang paling afdal mereka sepakat dari kalangan Ahlus Sunnah, kita katakan dari kalangan Ahlus Sunnah, karena dari kalangan ulama Ahlul Bait enggak sepakat. Kalangan Ahlul Bait mereka menyatakan bahwa orang yang paling afdal sesudah Rasulullah adalah Sayyidina Ali, kemudian Sayyidatuna Fatimah, kemudian baru yang lain. Nah, ini mereka punya dasarnya, punya dalilnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat kepada mayoritas ulama itu menyepakati pendapat yang pertama. Kalau tadi pendapat keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai ada seorang ulama kontemporer Syekh Mahmud Said Mamduh itu menulis judul menulis satu kitab tentang tafdil ke ahlul bait daripada sahabat yang lain. Artinya tafdil, beliau mengistimewakan ahlul bait daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Nah, kemudian tabi'in. Nah, tabi'in juga ada levelitasnya itu. Jadi ulama berbeda pendapat kalau dalam kalangan tabi'in. Siapakah tabi'in yang paling afdal? Pendapat mayoritas mengatakan afdalut tabi'in adalah Sayyidina Sa'id ibn Musayyib. Karena dari sekian banyak tabi'in yang paling banyak berguru kepada sahabat Nabi adalah Sa'id ibn Musayyib. Itu ratusan guru beliau. Bahkan beliau mengalami masa semua sahabat. Artinya dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beliau udah ada. Tibang kagak menjumpai zaman Nabi doang, tapi dari zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beliau ngalamin, dan ngambil riwayat dari mereka, sehingga dikategorikan sebagai afdalut tabi'in. Hadis yang mengatakan afdalut tabi'in adalah Imam Uwais Al-Qarni berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan afdalut tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Seafdal tabi'in adalah seseorang yang bernama Uwais. Dia berasal dari Qaran, sebuah perkampungan di Yaman. Dia punya seorang ibu yang dia berbakti kepadanya. Kemudian dia punya tanda bekas penyakit judari. Judari ini cacar. Yang lain hilang bekasnya kecuali maudhi'u dirham, seukuran 1 gobang duit. Dan memang dia minta, ya Rabb, kalau kau sembuhkan aku sisain supaya aku jadi ingat selalu nikmat sehat. Yang disisain bukan penyakitnya, bekasnya doang. Bahasa kita korengnya doang. Kalau ngelihat itu jadi ingat dulu masih sakit, bagaimana terseksanya kasarnya, bagaimana sakitnya. Nah, itu Uwais Al-Qarni dengan redaksi Nabi. Afdal tabi'in adalah Uwais Al-Qarni.
Ada pendapat mengatakan Imam Hasan al-Basri, ada kemudian pendapat mengatakan Muhammad ibn Sirin dan lain-lainnya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas siapa pendapat terkuat yang mengatakan afdalut tabi'in. Wallahu a'lam.